Saya berada di Aceh Tamiang. Tujuan kami melakukan peninjauan terhadap beberapa lokasi dan peninggalan yang diduga oleh masyarakat Majapahit punya keterikatan sejarah dengan Majapahit. Lebih spesifik lagi, peninjauan ini berkaitan dengan seorang patih Majapahit yang sangat populer, Gajah Mada. Selamat datang di negeri Serambi Mekah, Aceh yang makmur dengan tonggak syariat Islam. Kali ini saya berada di salah satu kabupatennya, Aceh Tamiang. Tujuan utama saya adalah salah satu kecamatan di Tamiang. Namanya Majapahit, sebuah kecamatan yang terdiri dari 36 kampung. Wilayah yang terbentang di pesisir Aceh ini merupakan salah satu penghasil arang yang cukup besar. Selain itu, hasil laut juga sangat melimpah. Kedatangan saya ke Majapahit kali ini bertujuan memenuhi undangan masyarakat. Bersama saya, masyarakat juga turut mengundang Balai Arkeologi Medan, Badan Pelestari Cagar Budaya Aceh, dan Kementerian Pariwisata. Tujuan kami, 1. Melakukan peninjauan terhadap beberapa lokasi dan peninggalan yang diduga oleh masyarakat Majapahit punya keterikatan sejarah dengan Majapahit. Ya, Majapahit, kerajaan kuno yang dulu berpusat di Jawa Timur. Lebih spesifik lagi, peninjauan ini berkaitan dengan seorang patih Majapahit yang sangat populer, Gajah Mada. Ada beberapa lokasi yang harus kami tinjau, dan kami memulainya di makam ini. Makam yang diduga oleh masyarakat merupakan makam patih Gajah Mada. Setelah tadi sempat mengukur, lihat-lihat sebentar, apa yang didapatkan, Pak? Ya, satu sisi ini sebagai sebuah peninjauan arkeologis, ini lebih pada satu peninjauan arkeologis. Saya bersama dengan Pak Denny sebagai Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Banda Aceh yang wilayah kerjanya adalah di sini dan Sumatera Utara. Kita hanya baru melihat apa sih yang ingin masyarakat tunjukkan. Ternyata di sini memang ada satu pemakaman tua. Pemakaman tua? Yang artinya yang sudah tidak difungsikan. Yang letaknya memang sangat ideal untuk masanya di tepi sungai. Pada dataran yang tidak selalu tergenang air. Sehingga di dekat sinilah mereka dulu bermukim. Itu yang bisa kita simpulkan dari kunjungan kita kemari saat ini. Tapi menyangkut usia dari temuan-temuan yang baru kami lihat sekarang gitu ya? dan ini relatif resen dalam ukuran arkeologis, artinya tidak terlalu tua, tidak bisa kita bayangkan lebih dari 200 tahun itu enggak.
Oh begitu? Cuma di lingkungan sini kita masih melihat ada beberapa indikasi makam-makam lain yang justru lebih tua. Itulah sebabnya kami minta teman-teman di sini sekarang sedang membersihkan beberapa lokasi untuk kita bisa melihat selain objek yang ada di sini yang mungkin masuk kategori kubur panjang karena lebih dari 2 meter, kategori kubur panjang. Cuma bagi kami ini sesuatu yang usianya tidak terlalu tua. Dia tua tapi tidak terlalu tua begitu? Tua tapi tidak terlalu tua, tidak mungkin lebih dari 200 tahun misalnya. Sementara yang lain di sekitar inilah, di lingkungan yang bersemak inilah justru kita lihat ada indikasi makam-makam lain yang mungkin lebih tua. Pemanfaatan daerah ini artinya sudah cukup lama sebagai tempat pemakaman. Wow, berarti sekarang fokus penelitian malah di sekitarnya. Justru ya, Pak? kita arahkan sekarang ke sekitar sini. Saya dengan Pak Denny, Pak Toto, dan yang lain, Pak Tengku itu mencoba untuk melihat indikasi apa lagi yang membantu kita untuk mengenali kenapa masyarakat di sini menganggap ini adalah sesuatu yang cukup punya arti bagi mereka. Oke. Ya. Pak Lukas, masyarakat percaya dan kita ngelihat sendiri seperti ada pola tulisannya. Ya. Menurut Bapak itu berarti sesuatu atau bagaimana? Ya, kalau kita lihat yang ini memang sekilas kesan kita seperti ada pertulisan. Sebetulnya bukan hanya kita membayangkan ada pertulisan, tapi sebetulnya kita menginginkan ada tulisan. Maka karena kita melihatnya ya. Dengan tulisan itulah kita bisa terbantu untuk tahu siapa dan kapan atau kenapa dia dimakamkan di sini. Tapi itu sebetulnya enggak, itu hanya satu gejala alam terkait dengan objek batuan yang digunakan. Jenis batuan yang digunakan untuk menjadi nisan ini adalah jenis batuan yang mungkin masuk kategori sandstone atau batu pasir. Artinya dia kumpulan dari mineral-mineral yang terkumpul, memadat, dan dia jadi batu. Sehingga kalau kita tatah dia, kita pahat, pasti memunculkan guratan-guratan yang seolah-olah adalah tulisan, tapi tidak. Karena memang kita kenali model kayak begini, jarang atau sedikit sekali atau sangat kecil menggunakan panel-panel pertulisan yang biasanya orang hanya menuliskan dulu hanya kalimat thayyibah dan sebagainya, hanya itu aja. Kalaupun ada misalnya ayat itu sangat jarang, tidak pada model nisan yang semacam ini. Karena bahannya sendiri tidak memungkinkan untuk itu ya Pak? Itu agak sulit untuk dijadikan sarana atau media tulisan. Kami tetap optimis bahwa daerah di sini memang sesuatu yang cukup menarik. Apalagi kalau nanti dikaitkan dengan upaya-upaya mencari objek-objek destinasi wisata, kita punya hal yang menarik sini. Contoh yang paling gampang, bahwa legenda itu bicara tentang sesuatu yang dihubungkan dengan Majapahit. Pasti dikaitkan lagi dengan nama Maya Payet. Ya. Ada kesan bunyi yang artinya yang juga agak sama. sama. Nah sekarang tugas kita adalah mencari kesamaan itu kenapa. Awalnya kita lihat dari legenda tentang makam tua. Ini belum tuntas, kita baru melihat sepotong kecil, hanya berapa persen dari keseluruhan areal. Inilah kita akan mencoba lihat area lain yang lebih luas. Kemudian dari lokasi di Palu atau sungai yang cukup besar ini juga punya makna sendiri. Baik bagi aspek kesejarahan maupun aspek ekonomi yang dihubungkan juga dengan pariwisata. Kita bisa membuat wisata mangrove atau apa yang dihubungkan dengan kekayaan budaya masyarakat di sini. Hubungannya dengan Majapahit dan sebagainya, ini yang perlu kita buktikan. Kita cari tahu dulu Karena ya. bagaimanapun di dalam sumber negara Kertagama kalau nggak salah, itu menyebutkan bahwa daerah-daerah yang juga berhubungan dengan Majapahit itu ada di antaranya adalah Temiang. Sama seperti Mandailing, Mandailing disebutnya. Itu formal ditulis pada abad, bayangkan, abad-abad 14 sudah ada tulisan yang bicara tentang itu. Artinya ada fakta sejarah, itu fakta sejarah. Nah sekarang kita cari fakta arkeologisnya, bagaimana kita orang-orang Purbakala, yang bekerja dalam lingkungan Purbakala. Menentukan kebenaran sesungguhnya dari makam yang baru saja kami jumpai ini tentu saja tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Meski demikian, beberapa premis telah ditarik.
Peninjauan terhadap lokasi lain diharapkan dapat memberikan sumbangan data yang mendukung. Tujuan kedua kami adalah Masjid Syuhada. Di masjid ini terdapat sebuah sumur dengan luas yang berbeda dari sumur umumnya. Bahkan rupanya hampir menyerupai kolam. Sumur ini digunakan sebagai tempat untuk berwudu umat Islam. Dugaan masyarakat, sumur ini mungkin seusia dengan candi-candi yang ada di Jawa. Hal ini disebabkan bentuk batu-batu penyusun sumur yang memiliki karakter bentuk yang sama dengan candi-candi di Pulau Jawa. Di dasar sumur, tim peninjau menemukan balok-balok kayu yang disusun untuk menyangga bebatuan di atasnya. Formasi ini mutlak dibutuhkan, mengingat dasar sumur yang lunak dan tak dapat menahan bebatuan. Meski usia sumur belum dapat ditentukan, namun usianya yang jelas sudah lebih dari 50 tahun memenuhi syarat sebagai sebuah cagar budaya. Gimana sih Pak caranya supaya ya masjid ini, lokasi-lokasi ini nantinya bisa direnovasi, diperbaiki, tapi ya tempat-tempat ini tidak rusak ataupun tidak hilang? Ya, terima kasih. Memang ini salah satu hal yang cukup menarik untuk dijadikan objek wisata, apalagi ini berkaitan dengan living monument. Artinya di sini masjid ini masih digunakan untuk sarana peribadatan warga sekitarnya. Dari informasi yang saya terima, penduduk ya dalam ini Bapak Tengku Amiruddin sebagai pengurus masjid Syuhada ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah pembangunan masjid itu sendiri. Ya. Dulu bernama masjid ini adalah Masjid Mojopahit. Mungkin berkaitan dengan hal-hal yang konteks-konteks dengan yang kita tadi sudah ke makam-makam yang ada di sekitar sini ya. Kalau ditanya apakah ini perlu renovasi, kenyataan yang kita lihat sekarang adalah ini masih dipergunakan dengan fungsi yang sama ketika dulu. Kalau kita perhatikan masjid-masjid lama di Jawa pun, kolam yang berkaitan dengan masjid pada dasarnya adalah bagian dari komponen masjid itu sendiri. Kolam di sini menurut informasi tempatan juga digunakan untuk sarana berwudu. Jadi kalau kita perhatikan di sini kenapa ini masih dipertahankan? Karena konteksnya dulu telah dipergunakan sebagai sarana yang memang bagian dari masjid itu sendiri. Ya, itu. Ini perlu artinya dilestarikan. Saya cukup berbangga hati karena memang di sini ternyata pembangunan yang kini sedang berjalan itu tidak mengganggu situs kolam wudu ini. Dibiarkan, malah dijaga gitu. Nah itu. Jadi apapun tindakan renovasi, apalagi ini berkaitan dengan konteks sejarah masjid itu sendiri, tentu saja ini tidak menjadi halangan bagi masyarakat sini untuk mempertahankan ini. Inilah kelebihan daripada situs yang masih sifatnya living monument, artinya masih digunakan, gitu. Usai dari masjid, kini kami menuju lokasi yang diduga merupakan lokasi awal batu-batu penyusun sumur. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di kawasan Tepin Jempa atau dalam bahasa Indonesianya itu disebut sebagai Cempaka Putih.
Nah, dari tempat inilah dulunya batu-batu yang tadi kita lihat sebagai dasar penyusun kolam yang ada di masjid. Dulunya katanya batu-batu itu ditemukan dari pinggiran sini lalu dibawa ke sana dan digunakan untuk membuat kolam yang berfungsi sebagai tempat wudhu tersebut. Bersama tim, yang dapat kami lakukan hanyalah mencoba merekonstruksi proses batu-batu penyusun sumur tersebut tiba di pesisir ini. Beberapa skenario dikemukakan. Namun untuk saat ini, dengan keterbatasan dokumen dan bukti pendukung, semuanya masih berupa hipotesa. Pak Lukas, setelah kita gimana? tadi sudah dari makam, lalu kemudian ke masjid dan sekarang berada di tempat ini. Iya. Ada kesimpulan baru nggak Pak? Atau ada hipotesa-hipotesa baru yang mungkin terpikir? Ya, kalau dikaitkan dengan Majapahit, hingga saat ini kami belum bisa mengatakan ada satu hubungan antara masa kerajaan Majapahit di Jawa dengan peninggalan yang ada di sini. Tadi kami di masjid, kami memang melihat ada satu upaya merestorasi masjid untuk memenuhi kebutuhan akan jemaah yang bertambah dengan tetap mempertahankan komponen masjid lama berupa kolam. Nah, kolam yang dimaksud penyusun utamanya adalah balok-balok batu. Nah, dari balok-balok batu itulah kita justru bisa melihat bahwa ini tidak seusia dengan masa-masa Majapahit. Nah, balok-balok batu yang ada itu kalau saya melihat itu lebih sebagai awalnya dia adalah balastun atau batu penyeimbang bagi perahu-perahu besar yang waktu itu datang ke wilayah kita di sini dengan cenderung muatannya kosong. Untuk mengambil rempah ya? Karena mereka berniat kemari untuk mengambil rempah, salah satunya adalah lada yang utama. Jadi mereka datang itu dari arah sana utara dengan cenderung kosong, tapi balastun itu dimuat Untuk penyeimbang. untuk penyeimbang dalam perjalanan mereka. Nah, di tempat ini kita tahu pada saat itu, kalau saya berpikir bahwa itu pada periode ketika Pineng sudah di bawah Inggris, kita di sini masih oleh Belanda. Sehingga abad-abadnya itu sekitar abad 19. Saya nggak melihat ada masa lebih tua dari itu. Bahwa kita punya hubungan kontak dengan Portugis dan apa, yang itu adalah abad 16, tapi objek yang ada tidak memperlihatkan ke arah itu. Tidak memperlihatkan usia yang Usia yang itu ya? demikian itu. Sehingga saya berpikir pada saat dia digunakan sebagai balastun, sekaligus juga dia ditinggal di sini, mungkin juga bagian dari bagaimana mereka harus membayar pajak untuk memasuki satu wilayah. Dan saat mereka memuat lada, khususnya lada dan rempah-rempah lain ke kapal mereka, perahu mereka, batu itu ditinggal di sini. Dan itulah yang dimanfaatkan. Mungkin ada penguasa wilayah di sini yang sudah dimintai oleh para alim ulama, Ya, gunakan. balastun itu dijadikan bagian Kolam dari masjid, satu ya. masjid yang ada di sini. Nah, kita tahu konsepsi tentang suci dalam orang beribadah, dalam Islam untuk beribadah itu adalah dengan mengambil air wudhu. Nah, biasanya pada awal-awal Islam itu muncul di Nusantara, dibuatkanlah kolam di depan masjid atau di sekeliling masjid sampai ada bagian belakangnya, bagian mihrab itu juga ada kolamnya, tapi di luar. Nah, tapi yang ini mungkin hanya di bagian masjid dan itulah yang digunakan. Pak, saya berpikir penelitian ini nanti mungkin akan menghasilkan kesimpulan Ini yang baru peninjauan sangat arkeologis berbeda. loh ya. Iya. Mungkin nanti Pak Denny akan merencanakan satu kegiatan lagi terkait Yang lebih intensif, ya. lebih intensif sehingga menggambar pun kita nggak mungkin seperti saya sama teman tadi cuma buat sketsa itu. Nggak, besok harus dikerjakan. Ini hanya satu peninjauan arkeologis memenuhi keinginan masyarakat via surat yang diberikan. Saya juga diajak dari Balai Arkeologi Medan, diajak oleh Pak Denny, tolong bantuin tim ke sini meninjau, tinjauan arkeologis. Tapi paling tidak gambarannya begitu, sehingga ke depan kalau nanti Pak Denny akan membuat satu rencana kegiatan, dia sudah bisa membayangkan apa aja yang diperlukan. Apa yang harus dilakukan. Karena minimal saya dengan diskusi dengan beberapa teman arkeolog, Toto dan Mas Ambo itu kita sudah bisa membayangkan seperti yang saya sampaikan tadi.
agak sulit mendapatkan sesuatu yang memang membuktikan bahwa ini ada hubungannya dengan Majapahit. Kita belum mendapatkan bukti ke arah itu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa dapat itu. Jadi nanti di bulan Di lokasi ini, kami juga bertemu dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tamiang. yang hal-hal seperti ini rasanya ini apa sih manfaatnya? Kehadiran beliau turut meninjau, memperjelas tujuan masyarakat Tamiang yang ingin menjadikan lokasi-lokasi ini menjadi objek wisata sejarah. Kita di sini mendengar banyak cerita tentang Ya. Majapahit, Ya. bagaimana lokasi-lokasi ini dihubungkan dengan cerita-cerita tentang Majapahit. Apakah memang cerita-cerita ini dikenal dengan sangat baik di wilayah Tamiang? Di wilayah Tamiang dikenal dengan baik, artinya kita ini mendengar istilahnya kecamatan ini Majapahit. Majapahit. Artinya? Kalau artinya kan berkaitan dia dulu dengan Mojopahit. Yang Oh, mana begitu. ini? Tidak ada arti khusus dalam bahasa Indonesia ya? Jadi artinya begini, Mojopahit, Majapahit, dekat-dekat memang itu Bunyinya dekat, mirip, bunyinya ya. dekat. Jadi bayangan kami istilahnya generasi baru ini bertanya-tanya ini Mojopahit, Majapahit. Ada kita dengar dulu awalnya dulu ini adalah kecamatan Mojopahit. Awalnya dulu cerita dulu. Mungkin tahun berapa kemarin itu kita pun belum nggak dengar kali sejarahnya, katanya sudah berubah menjadi Majapahit. Nah, inilah mungkin dengan kedatangan tim ini mungkin masih peninjauannya. Peninjauan ini kita berharap ke depan akan berlanjut, dapat sampai sejarah yang sebenarnya. Menurut Bapak nih, dengan cerita yang begitu lekat dengan masyarakat, apakah ini akan membuat masyarakat misalnya kecewa dengan misalnya hasilnya nanti tidak diduga gitu, tidak sesuai dengan harapan masyarakat? Apa ini akan membuat masyarakat di Tamiang khususnya Majapahit akan kecewa? Kami rasa begini, kalau memang sudah nyatanya nanti dilakukan penelitian yang serius, sudah dengan kerja keras, bagaimana hasil yang sebenarnya? Itu yang kita inginkan. Kalau memang nyatanya nanti tidak terbukti, kan kita mesti harus kecewa. Ya, Nah, mungkin tapi bisa dipikirkan cara lain kali cara ya lain. untuk memanfaatkan kebenaran yang sudah Tapi akan terungkap. di hati kami ini warga masyarakat di sini umumnya yang sekitar sini tetap masih bertanya-tanya masalah ini. Nah, jadi mungkin harapan tadi juga sudah ngomong di masjid tadi, harapan masyarakat kami di sini dengan tim ini mungkin baru peninjauan. Harapannya nanti ke depan dilakukan penelitian yang sebenar-benarnya. Menghadirkan kembali masa lalu dalam masa kini tentu bukan hal yang mudah. Cerita lampau yang menumbuhkan harapan haruslah mampu disikapi dengan arif. Masyarakat Majapahit telah berlaku arif dengan mencoba menggali kebenaran hingga ke dasarnya. Selanjutnya, data dan dokumen sejarah yang akan mengungkapkan kisah apa yang sesungguhnya pernah terjadi di wilayah ini. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga. Karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.